Nah, inilah kota Fayum, kota peninggalan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berada di area sini di masa dulu, berada di Fayum nama tempatnya. Nah, kita akan melihat tempat-tempat peninggalan Nabi Yusuf seperti air terjun Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada lagi kincir air Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan kepada 7 golongan orang-orang. Salah satunya adalah orang-orang itu salah satu golongan laki-laki yang ketika diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan terhormat dan cantik, dia menolaknya sebagaimana disebutkan dalam cuplikan hadisnya. Warajulun tolabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Artinya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan terpandang lalu menolaknya dengan mengatakan aku takut kepada Allah. Apabila ada seorang laki-laki seperti digambarkan dalam hadis tersebut, pastilah ia adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Disebut luar biasa sebab pasti ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu secara fisik. Pastilah ia sangat menarik sehingga seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan berwajah cantik pun merasa tergiur dengan ketampanan dan kegegahannya. Tetapi dengan kuatnya iman di dada laki-laki itu, ia menolak akan tersebut, menolak ajakan tersebut karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang digambarkan dalam hadis itu? Mengingat kita kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam masih muda, di mana beliau digoda oleh Zulaikha, istri kepala kepolisian negara Mesir pada zaman itu. Sebagai istri pejabat, Zulaikha tidak saja terhormat dan berharta tetapi juga sangat cantik. Ia sanggup memberikan apa saja kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kelebihan, kewenangannya dan fasilitas yang dimiliki. Meskipun posisi Nabi Yusuf alaihissalam cukup lemah karena statusnya sebagai pembantu rumah tangga bagi keluarga Zulaikha, beliau sanggup dan mampu menolak godaan-godaan dari sang majikan itu hingga akhirnya selamat dari jebakan kemaksiatan karena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penolakan Nabi Yusuf alaihissalam atas ajakan Zulaikha untuk melakukan perzinaan di atas diungkapkan oleh Zulaikha sebagai mana dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 32, walaqad rawadathu an nafsihi fasta'sama. Artinya, dan sesungguhnya aku Zulaikha telah menggoda dia Yusuf alaihissalam untuk aku tundukkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Kisah penolakan Nabi Yusuf alaihissalam atas ajakan Zulaikha untuk berselingkuh dapat dijadikan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam masyarakat sekarang di mana nilai moral dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terus mengalami penurunan, perselingkuhan semakin sering terjadi di mana-mana seiring terjadi meningkatnya kemajuan dalam segala bidang. Sekarang di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa kepada semua orang, maka kesadaran kita untuk selalu waspada terhadap godaan-godaan perselingkuhan harus ditingkatkan. Dalam kasus Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha tersebut, ajakan perselingkuhan barangkali tidak ada kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ajakan itu lebih disebabkan karena mereka hidup dalam satu rumah, di mana kedudukan Zulaikha di rumah itu
lebih tinggi, yakni sebagai istri majikan yang bernama Tuan Futifar. Sebagai majikan, Zulaiha tentu sering berinteraksi dengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam segala kehidupan sehari-hari di rumah itu. Kepribadian Nabi Yusuf alaihissalam sangat santun dengan wajah yang sangat tampan. Inilah yang membuat hati Zulaiha secara diam-diam jatuh hati padanya. Ketika ada kesempatan untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, yakni ketika suami tak ada di rumah, Zulaiha benar-benar tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu secara terbuka menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Beruntunglah dan selamatlah mereka berdua karena Nabi Yusuf menolak untuk berzina. Untuk menghindari dari godaan-godaan perzinahan, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar belum dimasukkan ke dalam penjara sebagaimana termaktub dalam surat Al-Yusuf, surat Yusuf ayat 23, yang artinya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah berdoa seperti itu, Nabi Yusuf dipenjarakan atas perintah suami Zulaiha meski beliau tidak bersalah. Tapi memang begitulah doa Nabi Yusuf kepada Allah agar dijauhkan dari Zulaiha. Dengan dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam penjara, maka terbentuklah opini publik bahwa dalam kasus percobaan perzinahan antara Zulaiha dan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuflah yang bersalah. Beliau tidak keberatan dengan opini publik seperti itu meski beliau jelas-jelas tidak bersalah. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam, menghindari perzinahan itu lebih penting daripada sekedar mempertahankan nama baik beliau. Kesediaan beliau untuk dipenjara juga beliau maksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga majikannya. Beliau meyakini bagaimanapun Allah lebih tahu tentang hal yang sebenarnya terjadi. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam penjara sebagaimana dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan ia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak hal bisa kita ambil pelajaran dari kasus Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaiha ini. Pertama, setan akan selalu menggoda kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perzinahan. Maka sepatutnya kita berhati-hati dalam mempekerjakan seorang pembantu dalam keluarga kita. Sebaiknya kita pilih seorang pembantu atau apalah namanya yang secara fisik tidak cukup menarik. Bisa karena faktor usia yang sudah agak lanjut atau faktor penampilan fisik yang tidak mempesona karena tidak cukup tampan ataupun cantik. Seorang suami tidak sebaiknya mencarikan pembantu laki-laki yang cukup tampan bagi istrinya. Demikian pula tidak sebagaimana seorang istri mencarikan pembantu yang cukup cantik untuk suaminya. Semua itu untuk menghindari hal-hal yang diinginkan karena setan selalu menggoda manusia setiap saat. Kedua pihak yang mengawali dalam menggoda lawan jenis untuk melakukan perzinahan tidak selalu laki-laki. Bisa saja yang memulai menggoda adalah pihak perempuan sebagai Zulaiha. Hal ini bisa terjadi karena pihak perempuan berada dalam posisi yang lebih kuat baik secara sosial maupun dalam ekonomi. Seorang perempuan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang tampan dan muda serta berada di bawah kekuasaannya akan menghadapi kemungkinan lebih besar untuk tergoda. Maka kewaspadaan diri dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat penting sebagai benteng iman.
Kemaksiatan sesungguhnya tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya niat dan kesempatan untuk melakukannya. Jika niat ada tetapi tidak ada kesempatan, maka suatu kemaksiatan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika kesempatan ada tetapi tidak ada niat, maka suatu kemaksiatan juga sulit terjadi. Oleh karena itu, usaha kita untuk tidak menciptakan kesempatan demi menghindari terjadi perzinaan dalam rumah tangga kita menjadi hal penting secara terus-menerus selalu kita lakukan. Dalam kaitan itu, para orang tua hendaknya juga memperhatikan kamar-kamar bagi anak-anaknya. Kamar bagi anak laki-laki dan anak perempuan harus terpisah dengan dilengkapi pintu yang cukup menjamin kenyamanan dan keamanan. Ini semua untuk menghindari terciptanya kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebab setan selalu menggoda manusia kapan saja dan di mana saja. Ketika terkait dengan hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan di hari kiamat kepada siapa saja yang menolak berzina, maka siapapun baik perempuan maupun laki-laki yang menolak berzina, sebagaimana Nabi Yusuf AS dengan alasan takut kepada Allah akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin keselamatan dan kenyamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hatinya selalu bergantung atau terikat pada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah lalu berkumpul dan berpisah karena Allah. Orang-orang selalu ikhlas dalam bersedekah, dan seseorang yang ketika berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya selalu meneteskan air matanya. Semoga apa yang telah saya uraikan itu menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian sifat-sifat Nabi Yusuf alaihissalam dalam memimpin negara. Nabi Yusuf pernah menjadi pemimpin negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya telah memberikan wejangan kepada umatnya bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinanmu. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW tersebut dapat dilihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dan halaman 848. Kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'yatih. Nah, pesan Rasulullah SAW ini menjadi pengingat bahwa menjadi seorang pemimpin tidak boleh alasan-alasan. Hal tersebut dikarenakan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Agar tidak asal-asalan dalam memimpin, setidaknya seorang pemimpin yang baik harus memiliki 4 sifat sebagaimana yang telah dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 54-55 yang artinya, Raja Mesir berkata, bawalah Yusuf alaihissalam kemari agar aku memposisikannya sebagai menteri. Ketika Raja Mesir berbicara dengan Yusuf alaihissalam, Raja Mesir berkata, sesungguhnya kamu Yusuf adalah orang terhormat dan dipercaya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang amanah dan berpengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa ada sifat yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam dalam memimpin suatu negara, yaitu pertama, sifat makin terhormat, rekam jejak yang baik. Bahwasanya makin mengandung arti orang yang memiliki kedudukan sehingga ia dapat mendapatkan apa yang ia inginkan dan mendapat kepercayaan atas urusan yang diserahkan kepadanya. Kemudian dari kedua pendapat tersebut, makin adalah orang yang memiliki rekam jejak yang baik dari segi nasab, akhlak, pendidikan, jejak digital, dan dari segi-segi lainnya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan salah satu nabi yang memiliki rekam jejak yang baik
dan sehingga patut dijadikan sebagai panutan. Kemudian yang kedua, al-amin itu dapat dipercaya. Dipercaya maksud dari al-amin menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti dalam tafsir, yaitu jujur dan sangat dipercaya terhadap urusan-urusan yang amanahkan. Begitu juga menurut Ibnu Katsir tafsir Al-Quran. Sifat al-amin ditujukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituju penjabat sebagai menteri. Nabi Yusuf alaihissalam menganggap bahwasanya jabatan merupakan suatu amanah kepercayaan yang tidak dapat disalahgunakan. Amin ditafsirkan sebagai orang yang jujur, setia, penuh rasa tanggung jawab, berbudi mulia, berilmu, tabah, dan kuat imannya. Kemudian yang ketiga, al-hafidh, mumpuni. Maksudnya adalah memiliki karakter yang kuat. Disebutkan dalam tafsirnya itu, Syaibah Ibnu Nu'aim mengatakan bahwa lafaz hafiz artinya dapat menjaga apa yang dititipkan kepadanya. Kemudian seorang harus pandai-pandai memanfaatkan skill keahlian yang dimiliki dengan sebaik mungkin, jangan sampai digunakan untuk hal negatif. Hal tersebut yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam suatu hikmah, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan hikmah tersebut untuk kemaslahatan banyak. Kemudian yang keempat, al-alim, wawasan yang luas. Maksudnya adalah berwawasan yang luas. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Nabi Yusuf alaihissalam meminta pekerjaan itu karena ia memiliki pengetahuan yang menguasai bidang tersebut dan ia dapat menanganinya serta akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Seorang diperbolehkan melamar suatu pekerjaan sekiranya ia mampu menyelesaikan pekerjaannya itu dengan kemampuannya. Keempat, sifat tersebut yang seharusnya dimiliki seorang sebelum mengajukan diri sebagai seorang pemimpin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, segala problematika negara akan terselesaikan dengan baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. 4. Sifat kepemimpinan Nabi Yusuf secara khusus dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf. Surat Yusuf merupakan surat Makkiyah dengan 111 ayat yang merupakan surat ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran dan wahyu ke-53 yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Surat Yusuf diturunkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kisah Yusuf alaihissalam. Lantas Rasulullah SAW menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara detail. Korun ini sesungguhnya adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 76. Kemudian Qarun ini seorang sosok yang sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan Qarun keluar dengan baju mewah diiringi dengan 300 gadis berbaju merah. Kemudian dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandum yang banyak harta kekayaan. Kemudian awal mula kehidupan Qarun itu sangatlah miskin dan dia memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa
dan yang ia pinta adalah kekayaan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pula dalam Al-Qur'an, dia juga sering mengambil harta Bani Israel, Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas, perak. Begitu kaya Korun sehingga kunci-kunci harta benda itu harus dipikul oleh beberapa orang usbah, yaitu sekelompok orang yang berarti juga orang banyak. Satu usbah kira-kira 15 sampai 20 orang. Kemudian Ibnu Qatadah menyebutkan 40 orang, dan orang Qalbi mengatakan 12 orang. Itulah terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang, jadi harus banyak. Para tetangga dan orang-orang sekelilingnya ingin sekali memiliki apa yang dimiliki oleh Korun. Menurut kisah Islam, Korun ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, yang pada akhirnya ia diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tertimbun beserta harta bendanya. Tertimbun ke dalam tanah dalam waktu semalam. Tempatnya itu Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya, yang telah menjadi danau yang telah dikenal sebagai Danau Korun yang tadi itu. Dalam bahasa Arabnya Buhairah Korun. Yang tersisa hanyalah puing-puing istana Korun yang terletak di daerah area Fayum. Sudah belum? Sudah. Jom.